الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القياس ta'rifuhu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa qiyas termasuk salah satu dalil di antara adillatus syara' yang telah ditetapkan berdasarkan syarat-syarat, rukun-rukun yang terpenuhi pada qiyas tersebut. Al-qiyasu lughatan at-taqdiru wal musawatu. Ya, secara lughah adalah takdir dan musawah. Itu hadhihi al-masafah. Ya, maksudnya apa? Qaddartu hadhihi al-masafah. Ukuran, mengukur. Wal musawah, musawah menyamakan. Yuqasu hadha syai'u bisyai'. Yani yusawa hadha syai'u bisyai'. Disamakan sesuatu dengan yang lain. Ya. Ini secara lughah. Istilahan, sedangkan secara istilah, taswiyatu far'in bi aslin, menyamakan furu' dengan asal. Ya. Fi hukmin, dalam satu hukum, li'illatin jami'atin bainahuma, karena illah, sebab yang mengumpulkan antara keduanya, antara asal dan fara'. Ya. Jadi dari pengertian ini saja kita sudah mengetahui bahwa dalam qiyas itu harus terpenuhi 4 perkara. Yang pertama harus ada asal. Ya. Asal yang dikiaskan. Dan asal ini harus pakai dalil, ya. Menetapkan asal ya harus dengan dalil. Kemudian yang kedua harus ada fara'. Ya, dan fara' inilah yang dikiaskan kepada asal. Kemudian yang ketiga harus ada illah yang menjadi sebab disertakannya hukum itu karena memiliki sebab yang sama. Ya. Kemudian dengan itu maka muncullah hukum yang sama. Ya. Disebabkan karena illah yang sama, maka muncullah hukum yang sama. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin
li'illatin jami'atin bainahuma. Fal far'u al-maqis, maka yang dimaksud dan far' adalah yang dikiaskan. Yani far' ini sesuatu yang tidak ada dalilnya. Wal aslu, sedangkan al asl al-maqisu alai, yang dikiaskan atasnya, yakni yang ada dalilnya. Nah, عندكم زنجبيل انتهى. نعم. والحكم, dan hukum, maqtadahu dalilu syar'i, apa yang menjadi konsekuensi dari syar'i, min wujubin atau tahrimin atau sihatin atau fasadin atau ghairiha. Nah, wal illah, sedangkan illah adalah al makna alladhi thabata bisababi hukmul asl. Illah adalah merupakan makna yang ditetapkan hukum asal itu dengannya, dengan illah itu. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seorang anak mengatakan kepada orang tuanya uff, la taqul lahuma uffin? Apa ilahnya ya kawan? Karena idza, menyakiti orang tua, itu ilahnya. Naam. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan, naam, untuk di kosornya sholat dari 4 menjadi 2? Karena ilahnya apa ya kawan? Safar. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mewajibkan mandi bagi orang yang mengeluarkan mani? Karena ilah apa? Hadas. Fakir. Fahimtum? Ya, jadi dengan ilah itu diketahui kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum asal tersebut. Apakah itu wajib atau haram atau sunnah. Nah, dan terkadang pula dalam sebagian yang telah ditetapkan itu sebagai hukum, tidak diketahui ada ilahnya. Ya. Tapi semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai perkara yang sifatnya ta'abudiyah, sifatnya ibadah. Kenapa Rasulullah menganjurkan bersedekap saat sholat? Sifatnya ta'abudi, tidak ada ilahnya. Ya. Kenapa setelah berdiri kok rukuk? Ta'abudi ya. Fahimtum ya kawan? Wa hadhil arba'atu arkanul qiyas. Jadi 4 perkara ini adalah merupakan rukun-rukun qiyas. Ya.
Empat perkara ini adalah rukun qiyas. Asal, fara', kemudian hukum dan mada ya tahir. Ra'aitu ra'saka yamilu ila hahuna wa hahuna. Nah. Naam. في زنجبيل يا عبد المجيد أنتم مساكين تزرعون هنا زنجبيل أحسن تزرعون زنجبيل وليمون شجرة ليمون محمود أنت مسؤول تزرع شجر الليمون هنا. نعم. والقياس أحد الأدلة التي dan qiyas adalah merupakan salah satu dalil yang tathbutu bihal ahkam syar'iyyah, yang ditetapkan dengannya hukum-hukum syar'i. وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا, dan telah menunjukkan dianggapnya qiyas itu sebagai salah satu dalil syar'i yang bisa dijadikan sebagai hujjah Alkitab wa sunnah wa aqwalus sahabah, dari Al-Quran berdasarkan sunnah Nabi SAW dan perkataan para sahabat. Famin adillatil kitab, adapun dalilnya dari Al-Quran yang menunjukkan hujjahnya qiyas. Qauluhu ta'ala, Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Kitab. Kitab ini gunanya untuk apa? Bil haqqi wal mizan. Kitab itu diturunkan dengan kebenaran dan ditimbang. Segala sesuatu itu diukur berdasarkan Alkitab. Ya. Wal mizan ay ma tuzanu bihil umur wa yuqayasu bihi bainaha. Yang dimaksud dengan mizan adalah ditimbangnya dengan Alkitab itu perkara-perkara dan dikiaskan, ya, di antaranya. Jadi apa-apa yang segala sesuatu, segala permasalahan, ya ditimbang berdasarkan Alkitab. Nah, bil haqqi apabila terdapat dalil yang sharih, sedangkan bil mizan yaitu apabila di sana ada perkara-perkara yang diukur, dipertimbangkan berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quranul Karim. Nah, sehingga dengan syahid bahwa Alkitab, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah sebagai mizan, ini merupakan dalil yang menunjukkan bolehnya qiyas, ya, dikiaskannya sesuatu kepada apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tsani qauluhu ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, maka demikian pula kami mengulanginya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan, ya kan, tentang
adanya hari kebangkitan. Untuk membantah mereka yang mengingkari adanya yaumul ba'ats, yaumun nusyur. Mereka mengingkari tidak ada hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak. Nah, kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami memulai awal penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Itu kami bisa. Nah, ukur dari perkara ini saja. Kiaskan dari perkara ini. Kalau itu Allah bisa, ia terlalu bisa lagi hanya untuk mengembalikan yang asal zatnya sudah ada. Paham? Ya. Ini namanya qiyas aulawi. Kalau dalam hal awal penciptaan saja bisa, apalagi hanya untuk mengembalikan. Ya, terlalu bisa. Nah, sebab dulunya kalian tidak ada, zatnya tidak ada. Kemudian dijadikan jadi ada. Kalau sekarang kalian mati, kalian mengingkari ya, untuk dikembalikan terlalu mudah, zatnya sudah ada. Nah, Allahul ladzi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa-ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur. Lagi-lagi Allah mengkiaskan. Ya. Allah yang mengirimkan angin, lalu kemudian menggelakkan awan, lalu kami arahkan ke satu daerah yang mati, lalu kemudian diturunkan hujan, hiduplah bumi itu, tanah itu, setelah dia mati. Pada asalnya gersang, lalu kemudian jadi subur kembali. Kadzalikan nusyur, ya. Seperti itu hari kebangkitan. Asalnya mati jadi hidup kembali. Ini namanya qiyas syabah. Qiyas yang menyerupakan antara asal dengan fara'. Paham tuh? Ya. Kalau satu daerah yang asalnya gersang, mati, betul-betul tumbuhan kelihatan semuanya mati. Coklat, tidak ada kehijauan. Tiba-tiba ketika diturunkan hujan, maka tumbuh rumput-rumputan. Ya, yang tadinya gersang menjadi subur kembali. Bahkan itu bertahun-tahun lamanya tidak pernah ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Begitu hujan tiba-tiba tumbuh. Begitu juga hari kebangkitan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Kadzalika an-nusyur. Fashabbaha Allah taala i'adatal khalqi biibtida'ihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan, ya, dikembalikannya makhluk dengan permulaannya dulu. Bahwa kalau dimulai dari tidak ada, Allah sanggup, apalagi hanya untuk mengembalikan. Wa syabbaha ihya'al amwati bi ihya'il ard. Dan Allah mengumpamakan dihidupkannya yang mati, ya, dibangkitkannya dengan dihidupkannya tanah yang asalnya gersang. Wal qiyas. Inilah dia hakikatnya qiyas itu. Ya. Jadi di sini akan menunjukkan apa? Bahwa qiyas itu ada. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu qiyas. Memberikan perumpamaan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lain, begitu. Ini dari ayat.
Dan semua ayat-ayat yang bercerita tentang darbul amthal, Allah memberi permisalan. Daraballahu mathalan, daraballahu mathalan. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Ini semua menunjukkan bolehnya kias. Ya, ayat-ayat yang di dalamnya terdapat darbul amthal. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama, dan seterusnya. Ini semua merupakan dalil bolehnya qiyas. Antum. Sekarang dari hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alathu anis siyami, terhadap seorang wanita yang bertanya kepada beliau tentang puasa, an ummiha, menggantikan puasa umminya, ya, ibunya, ba'da mautiyah, setelah dia mati. Man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuh. Barang siapa yang mati dan dia punya hutang puasa, dipuasakan oleh walinya. Nah, maka wanita ini datang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ibunya punya hutang puasa. Maka kata Rasulullah SAW, yakni ibunya ini bertanya, anaknya ini bertanya, apakah saya boleh mempuasakan untuknya? Artinya yang berpuasa itu saya, tapi pahalanya saya peruntukkan untuk ibu saya. Nah, kata Rasulullah SAW, ara'aiti law kana ala ummiki dainun, bagaimana menurutmu jikalau sekiranya ibumu memiliki hutang, faqadaitihi, lalu kemudian engkau menggantikan hutangnya, engkau yang melunasinya. Jadi ibumu yang punya hutang, kamu yang melunasi. Akana yu'addi dzalika anha, apakah yang demikian ini ya bisa dilaksanakan, dalam artian betul-betul tertutupi, terlunasi? Yang hutang kan ibunya, tapi yang melunasi anaknya. Apakah itu sah? Boleh. Diajak berpikir sih wanita ini. Ya, bagaimana menurutmu? Ibumu punya hutang, kamu yang melunasi. Apakah itu sah? Apakah hutang ibumu itu betul-betul sudah terlunasi? Qalat, kata ibunya, na'am. Iya, kata anaknya, na'am, ya betul, terlunasi, begitu. Ya. Paham ya? Qala, maka berkatalah Rasulullah SAW, fasumi an ummik, maka berpuasalah untuk ibumu. Yani kalau dalam masalah hutang, ibumu memiliki harta, ya, memiliki hutang dalam masalah harta, lalu kamu yang melunasinya, apakah itu terpenuhi? Setelah dia mati punya hutang, kamu yang melunasi, sah? Sah. Maka demikian pula puasa. Ya, Rasulullah SAW menyamakan dalam hal hukum. Dan ini adalah qiyas. Ya, ini adalah qiyas yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan dia untuk mempuasakan untuk ibunya, karena sama hukumnya. Baik, ini muttafaqun alaih. Dalil yang kedua, inna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, sesungguhnya ada seorang laki-laki
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata laki-laki ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wulida li gulamun aswadu, telah dilahirkan milikku, yakni anakku, seorang anak tapi kulitnya hitam. Maksud dia, hai Rasulullah, kamu tahu bahwa saya ini kulit putih, begitu loh. Mai tua juga kulitnya putih. Mai tua istri, betul. Kulitnya juga putih. Ya. Bapak-bapaknya, bapak ibu semua dari kulit putih. Kok muncul anak negro? Nah ini. Muncul gulam aswad. Gimana ini ya Rasulullah? Ini kan ta'rib ini. Ya. Sindiran. Tapi tidak boleh. Ya. Ini maksudnya laki-laki ini sebenarnya menyindir bahwa apakah boleh dengan yang demikian ini dihukumi istrinya itu telah berbuat zina. Tapi nggak boleh terang-terangan. Kalau terang-terangan qadhif. Paham ya? Harus dicambuk. Itu haram hukumnya. Ya, misalnya ketika kelahiran, warna hitam, rambutnya keriting-keriting, cil-cil. Nah, saya rambutnya lurus, istrinya rambutnya lurus. Nah, kalau datang langsung lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya curiga istri saya berzina. Lah, ada qadhif. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau ta'rif, sindiran, ya. Sindiran ini walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, berdasarkan dalil ini boleh dan tidak dihukumi qadhif. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wulida li gulamun aswad, telah dilahirkan milikku seorang anak laki-laki tapi hitam. Kecurigaan tentunya muncul ya akhwan, ya. Keluarga yang semuanya putih, anak hitam, ini aneh kan? Biasa nggak terjadi itu? Yang terjadi biasanya kulitnya normal, anak keluar, apa istilahnya itu, kayak bule itu, albino, ya. Kalau dari ilmu biologi bisa terjadi itu kan. Nah, ini pun bisa terjadi, ya. Albino model hitam. Nah, qala, apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, sekiranya kalau dalam perkara yang tidak dibawa kepada Rasulullah atau tidak dibawa kepada ahlul ilm, sudah diajak merumpi itu. Oh iya, kayak gitu. Wah, ini bahaya ini. Oh iya, saya pernah lihat dia gini. Wah, saya pernah. Subhanallah, ditambah malah. Ya semestinya kan diredam gitu. Ini sudah syubhat ini seperti ini. Nah, faqala, maka jawab Rasulullah SAW, halaka min ibil, kamu punya unta? Ya. Dikiaskan ke unta coba. Kamu punya unta? Ya, ini kamu biasa beternak, dibawa ke situ. Qala na'am, ya. Karena orang-orang Arab kan mereka punya unta. Kalau mungkin di sini ya ada orang datang melapor kayak gini, tanya, kamu pelihara ayam enggak? Atau pelihara kambing enggak? Ya.
Qala ma alwanuha. Kata Rasulullah, apa warna-warna unta yang kamu miliki itu? Qala humur, merah-merah semuanya. Ya. Unta merah. Ya, ini unta-unta yang mahal ini. Nah, dalam riwayat yang lain, rumuk katanya. Rumuk itu putih kemerah-merahan. Putih ke arah merah gitu loh. Qala, lalu jawab Rasulullah SAW, hal fiha min awraqa, apakah ada di antara unta itu yang berwarna wariq, awraq. Awraq itu agak kehitaman berdebu. Ya. Warna perak, tahu ya? Warna perak. Dinamakan perak itu wariq, ya warnanya segitu. Itu namanya awraq. Kehitaman berwarna merah. Unta betina merah, unta jantan merah. Ya. Terjadi hubungan, unta betinanya hamil, lalu mengeluarkan anak, kok muncul ada anak yang berwarna perak. Ya. Nah ini, apakah ada yang demikian? Qala, jawab orang ini, na'am. Iya, betul. Iya. Saya punya unta semua merah, tapi anaknya kok warnanya perak. Betul. Ya, maksudnya semuanya putih, anaknya hitam, gitu loh. Ya. Qala, lalu bertanya lagi Rasulullah, fa anna dzalik, kenapa terjadi yang demikian itu? Apa yang menyebabkan? Ya, diajak berpikir ini orang. Qala, kata dia, la'allahu naza'ahu irq. Jangan sampai dia ya apa sih ini naza'ahu irq ini? Ini terjadi urat yang salah gitu loh. Ada urat yang salah, akhirnya ya muncul kelainan. Ya. Nah, ada uratnya salah. Proses yang terjadi di dalamnya itu semestinya dia berjalan demikian normal. Tiba-tiba mungkin ada gangguan gitu. Ya. Nah, mungkin kurang rapat. Mor-mornya itu kurang dirapet. Ya. Atau ada yang keliru lah gitu loh. Ya. Sehingga muncul kelainan, ya kan? Dalam pabrik-pabrik kadang begitu juga ya. Ada yang pabrik rata-rata bagus. Nah, tapi ada yang keliru gitu. Menenun sarung ada yang bagus, sesuai. Nah, ini layak diekspor. Ada juga yang tidak layak diekspor. Kenapa? Keliru dalam menenun sarung itu. Ya. Yang lainnya berjalan normal begitu. Nah, itu maknanya la'allahu naza'ahu irq. Ya, mungkin terjadi kesalahan urat begitu. Ya. Allah alam ini terjemahannya kayak apa ini? Qala, maka jawab Nabi SAW, fala'alla ibnaka hadha naza'ahu irq. Ya. Jangan-jangan anakmu ini juga terjadi kesalahan urat. Ya. Nah, sehingga ketika terjadi proses kehabisan kulit putih, sehingga yang tinggal adalah hitam. Ya sudah, muncullah hitam. Nah, ya, padahal keluarganya semuanya putih. Taib, ini aslul qiyas, qiyas syabah.
Nah, dan ini merupakan hujjah yang dijadikan oleh jumhur dari kalangan para ulama, ya, bahwa qiyas itu adalah merupakan hujjah. Adapun perkataan sebagian salaf seperti perkataannya Muhammad bin Sirin, awwalu man qasa iblis, orang yang pertama yang mengkiaskan adalah iblis, maksudnya pengkiasan yang fasid, bukan kias yang sahih. Ya, kias yang fasid betul iblis, karena ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah, untuk sujud di hadapan Adam, apa kata iblis? Ana khairun minhu. Dalam hal penciptaan aku lebih baik dari dia. Maka semestinya kiasnya itu apa? Dia yang sujud padaku, bukan aku yang sujud pada dia. Ya, itu kiasnya, dan kias yang rusak. Nah, bukan berarti mereka mengingkari qiyas secara mutlak. Wa illa fal qiyas qad athbatahu al-ulama jumhurun. Wa hakadha jami'ul amthal al-waridati fil kitab was sunnah. Kanlah seluruh misal-misal, yakni darbul mathal, yang terdapat di dalam Alkitab wa Sunnah, dalilun alal qiyas, merupakan dalil kan kebenaran qiyas, lima fiha min i'tibari syai' binadhiri, karena di dalamnya dianggapnya sesuatu itu sama dengan yang semisalnya. Ini dari sunnah. Wa min aqwalis sahabah, kemudian dalil dari perkataan sahabat. Ma jaa an amirul mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi kitabih ila bi Musa al-Ash'ari fil qada'i qala, apa yang telah diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab di dalam risalahnya yang dikirim kepada Abu Musa al-Ash'ari fil qada', dalam hal ketentuan-ketentuan hukum. Risalah ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, dan beliau mensyarah, sehingga kitab I'lamul Muwaqqi'in itu sebenarnya kedudukannya adalah merupakan syarah terhadap risalah ini, risalahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, thumma al-fahmu. Kemudian pemahaman, yakni di dalam memberikan keputusan hendaklah difahami perkaranya. Fima adla alaika, ya, terhadap apa yang telah diarahkan kepadamu, atau apa yang dialami olehmu, mimma warada alaika, dari apa-apa yang telah kamu alami, yang telah datang kepadamu dari berbagai macam problem, qadaya, perkara-perkara, mimma laysa fi Qur'an wala sunnatin, dari apa-apa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Thumma qayisil umura indaka, lalu ukurlah
Kiaslah perkara-perkara itu yang ada padamu. Wa'rifil amsal, dan ketahuilah ya masing-masing persamaan gitu loh. Ya, karena permisalan hak itu hak dan yang permisalan batil itu batil. Maka permisalkan al-haq itu dengan yang semisalnya. Antar ke sana. Thumma amid fima tara. Kemudian sandarkanlah ya terhadap apa yang engkau lihat. Ila ahabbiha ilallah. Kepada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashbahiha bil haqq. Dan yang paling menyerupai kebenaran. Ya, yang menjadi syahid dari perkataan beliau, "Tsumma qayisil umuru 'indaka wa'rifil amsal." Ini menunjukkan bahwa permasalahan qiyas amrun ma'ruf bainal ulama bal bainas sahabah ridwanullahi 'alaihim ajma'in. Nah, ya, bagi siapa yang ingin melihat surat ini panjang lebar ya di dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, wa hadha kitabun jalil talaqahu al-ulama bil qabul. Ini merupakan risalah yang mulia yang telah diterima ulama dan penerimaan, yakni sanadnya sahih dari Umar bin Al-Khattab. Wa haka al-Muzani, dan telah dihikayatkan oleh Al-Muzani. Muzani min ashab Syafi'iyah. Annal fuqaha min asri sahaba ila yaumihi, bahwa para fuqaha mulai semenjak zaman para sahabat sampai di zamannya beliau, ajma'u, mereka bersepakat, ala anna nadhiral haqqi haqqun, bahwa yang semisal kebenaran itu benar, wa nadhiral batili batilun, dan yang semisal dengan kebatilan itu batil. Wasta'malul maqayisa fil fiqhi fi jami'il ahkam, dan mereka pun menggunakan persamaan-persamaan, kias-kias di dalam fikih dalam seluruh hukum-hukum. Ini dari sini ikhwan fillah azakumullah menjelaskan pada kita bahwa qiyas sabit, dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari aqwalus sahabah, ya, dan dari pernyataan para fuqaha wal ulama. Nah, tentunya dengan syarat-syarat yang insyaallah ta'ala ini akan kita bacakan di pertemuan yang berikutnya. Nah, munasibah.